Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi kromatografi lapis tipis atau KLT. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aulia Mayada, Irma Sulastri, Miswa, Nur Icasari, dan Salwa Fadilanur. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran senyawa secara cepat dan sederhana. KLT merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorpsi dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepularan eluen. Oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Yang kedua, ada prinsip kerja, di mana prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis atau KLT ini yaitu adsorpsi, desorpsi, dan elusi. Yang pertama, adsorpsi ini terjadi ketika larutan sampel ditotolkan ke fase diam atau plat KLT menggunakan pipa kapiler, maka komponen-komponen dalam sampel akan terabsorpsi di dalam fase diam. Yang kedua, desorpsi adalah peristiwa ketika komponen yang terabsorpsi di fase diam didesak oleh fase gerak eluen, maka akan terjadi persaingan antara eluen dan komponen untuk berikatan dengan fase diam. Yang ketiga, elusi adalah peristiwa ketika komponen ikut terbawa oleh eluen. Selain itu, prinsip kerja memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepularan antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Selanjutnya, selain itu, teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya. Disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan, larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen, di mana semakin dekat kepularan antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Prinsip dari KLT ini dapat diartikan untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepularan antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Yang ketiga, ada jenis-jenis kromatografi lapis tipis. Berikut adalah beberapa jenis KLT yang umum digunakan. Yang pertama, kromatografi lapis tipis normal. Yang kedua, kromatografi lapis tipis terbalik. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis ion. Yang keempat, kromatografi lapis tipis adsorpsi. Yang kelima, kromatografi lapis tipis distribusi. Yang keenam, kromatografi lapis tipis preparatif. Yang ketujuh, kromatografi lapis tipis bidang. Dan yang terakhir, kromatografi lapis tipis berbasis biologi. Materi selanjutnya ada fase diam dan fase gerak dalam kromatografi lapis tipis, di mana fase diam merupakan bahan pelapis pada lempeng KLT yang biasanya terbuat dari bubuk silika, aluminium oksida, atau selulosa. Fase gerak merupakan pelarut tunggal atau campuran yang menyebabkan ekstrak mengalami pemisahan. Fase gerak berinteraksi dengan fase diam melalui daya kapilaritas yang memungkinkan terjadinya pemisahan beragam komponen berdasarkan kelarutan dan retensinya dalam fase diam dan fase gerak. Pemisahan dapat dicapai melalui kompetisi antara molekul sampel dan fase gerak untuk berikatan atau berinteraksi dengan fase diam. Selanjutnya, syarat sifat adsorben dan pelarut. Yang pertama, syarat adsorben dalam KLT. Tipe adsorben umumnya, adsorben yang digunakan dalam KLT adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Silika gel adalah yang paling umum karena memiliki area permukaan yang besar dan sifat kimia yang sesuai untuk banyak aplikasi. Untuk sifat fisik, adsorben harus memiliki ketebalan yang tepat, biasanya antara 0,1 hingga 0,25 mili
meter untuk analisis dan 0,5 hingga 2,0 mm untuk keperluan preparatif. Ketebalan ini mempengaruhi efisiensi pemisahan. Selanjutnya, aktivitas permukaan. Aktivitas permukaan adsorben sangat penting karena menentukan seberapa baik adsorben dapat menarik dan menahan komponen kimia dari campuran. Sifat kimia dan struktur geometris atom-atom pada permukaan adsorben juga berperan dalam keaktifan absorpsi. Yang kedua, ada syarat pelarut dalam KLT. Yang pertama, kemurnian. Pelarut harus murni dan tidak bercampur dengan pelarut lain untuk memastikan hasil pemisahan yang akurat. Yang kedua, kemudahan evaporasi. Pelarut harus mudah diuapkan pada suhu rendah agar tidak mengganggu analisis setelah pemisahan. Yang ketiga, kelarutan. Pelarut harus mampu melarutkan komponen yang akan dipisahkan dengan baik. Ini termasuk kemampuan untuk mengekstraksi senyawa dengan cepat tanpa menyebabkan disosiasi ekstrak. Yang keempat, toksisitas rendah. Pelarut idealnya memiliki toksisitas rendah untuk keselamatan selama proses analisis. Yang kelima, viscosity dan stability. Pelarut sebaiknya memiliki viskositas rendah dan stabil agar aliran melalui fase diam dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu proses pemisahan. Selanjutnya, ada persyaratan kromatografi lapis tipis, di mana persyaratan kromatografi lapis tipis ini terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan fase diam atau adsorben dan persyaratan fase gerak atau pelarut. Yang pertama, persyaratan fase diam atau adsorben, yaitu jenis material, ukuran partikel, ketebalan lapisan, dan sifat kimia. Yang kedua, persyaratan fase gerak atau pelarut, yaitu kompatibilitas, kemurnian tinggi, volatilitas, dan kombinasi eluen. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan kromatografi lapis tipis, yaitu kelebihan metode KLT. Yang pertama, dapat dilakukan deteksi melalui reaksi kimia dengan menggunakan reagen. Yang kedua, penempak, di mana setiap jenis senyawa dapat dideteksi bila menggunakan reagen deteksi yang sesuai. Yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan deteksi densitometri. Yang keempat, dapat dilakukan untuk menganalisa sampel yang banyak sekaligus. Yang kelima, meningkatkan kecepatan analisis. Yang keenam, dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Yang ketujuh, prosedurnya lebih sederhana. Selanjutnya, kekurangan metode KLT. Yang pertama, kepekaan seringkali terbatas. Yang kedua, tidak cocok untuk senyawa atsiri. Yang ketiga, membutuhkan operator yang terampil untuk penggunaan yang optimal dibandingkan dengan KCKT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada rumus nilai RF, di mana rumus nilai RF yaitu RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi dibagi jarak yang ditempuh eluen. Berikut adalah contoh artikel penelitian tentang pengujian kandungan menggunakan metode kromatografi lapis tipis, di mana judulnya Analisis Kadar Asam Retinoat dalam Krim Pemutih Malam di Kota Malang. Jurnal Pharmademica, Jurnal Kefarmasian dan Gizi, volume 1, nomor 2, halaman 58-68 tahun 2022. Di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui kandungan dan kadar asam retinoat pada krim pemutih malam. Berikut metode penelitian. Penelitian ini merupakan eksperimen laboratorium dengan variabel bebas 5 sediaan krim pemutih malam yang dipasarkan di Kota Malang dan variabel terikat kadar asam retinoat dalam sediaan tersebut. Sampel diambil secara purposive sampling. Alat yang digunakan meliputi bejana kromatografi, lempeng KLT, silika gel, lampu UV box, spektrofotometer UV, kertas saring Whatman nomor 41, dan peralatan gelas.
Adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan hasil KLT uji asam retinoat di mana sampel A tidak memiliki bercak sementara sampel B, C, D, dan E menunjukkan bercak biru di bawah sinar UV 254. Mirip dengan standar ini mengidentifikasikan kemungkinan keberadaan asam retinoat dalam 4 sampel tersebut, di mana sampel dinyatakan positif jika selisih nilai RF dengan baku pembanding 0,500 di bawah 0,050 dan negatif jika di atas 0,050. Hasil uji KLT menunjukkan sampel B, D, dan E nilai RF 0,487 positif mengandung asam retinoat, sedangkan sampel C nilai RF 0,425 negatif karena selisihnya lebih dari 0,050. Itulah tadi materi kromatografi lapis tipis atau KLT. Adapun kesimpulan dalam presentasi kali ini yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT adalah metode analisis yang efisien dan fleksibel. Banyak digunakan di bidang kimia, farmasi, dan biologi untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritas dan afinitasnya. Teknik ini sederhana, hemat biaya, dan cocok untuk laboratorium dengan sumber daya terbatas. KLT digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif, terutama dalam kontrol kualitas produk farmasi dan makanan. Hasil pemisahan dapat divisualisasikan dengan reagen pewarna atau sinar UV, namun KLT memiliki keterbatasan seperti potensi ketidakakuratan dalam analisis kuantitatif jika tidak dilakukan dengan cermat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.